Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Ya, maaf kali ini bentuknya POV ya teman-teman. Seperti beberapa kesempatan, sore ini Sabtu 16 November 2024 kita ngobrol singkat, kita bahas singkat aja teman-teman ya. Nah, karena memang ini juga suasananya agak sangat kurang mendukung ya, cuaca hujan, tambah lagi masih terdengar petir. Ya jangan tanya gitu ya kenapa Jakarta ini belakangan hujan terus. Ya karena memang udah musimnya, ya karena memang udah jatahnya musim hujan di Jakarta coy. Bukannya gimana, memang udah gilirannya, memang udah jatahnya gitu loh. Jadi ya jangan ditanya lagi, memang udah jatahnya aja, memang udah gilirannya. Tapi memang kita dulu beberapa tahun ke belakang ya, kita pernah mengalami dua fenomena alam yang boleh saya bilang ya ini ada plus minusnya juga. Yang pertama, beberapa tahun kemarin kita mengalami yang namanya El Nino. El Nino itu adalah musim kemaraunya atau musim panasnya lebih panjang daripada musim penghujannya. Nah, itu kejadian berapa tahun yang lalu itu ya. Terus beberapa tahun ke belakang juga kita mengalami satu fenomena yang namanya La Niña. La Niña itu kebalikannya, musim hujannya yang lebih lama dari musim kemaraunya gitu. Nah, itu sudah pernah kita alami dua-duanya. Nah, apa yang menyebabkan itu semua terjadi adalah perubahan iklim atau climate change. Jadi teman-teman, yang namanya climate change itu nyata teman-teman, bukan bohong, bukan sebuah konspirasi atau apa, bukan. Tapi perubahan iklim itu nyata adanya. Bisa dilihat dari lapisan ozon yang menipis, kemudian apa itu lapisan ozon yang menipis, kemudian es di kutub utara dan sebagian lagi di kutub selatan ada yang mulai mencair, suhu panas bumi mulai naik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini terjadi teman-teman. Jadi climate change is fucking real. Perubahan iklim itu kejadiannya nyata teman-teman, sangat amat nyata. Makanya kita jangan meremehkan ini gitu loh. Jangan meremehkan isu tentang perubahan iklim. Ya, sesekali kita perlu berdiskusi gitu loh tentang bagaimana merawat bumi kita dari cepatnya perubahan iklim, teman-teman. Ini perlu untuk kita laksanakan supaya kelak ya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dampak dari perubahan iklim seperti pemanasan global, global warming, kemudian perubahan musim yang gak karu-karuan, ini bisa kita cegah gitu loh. Sekarang kan saya keluarin dahak, ingus baik banget ya. Ya kemarin habis pilek sebab ya. Nah jadi apa namanya, beberapa negara itu sudah mulai banyak berkomitmen untuk apa, mengkombat atau melawan perubahan iklim ini. Ada yang mulai
menggencarkan yang namanya net zero, ya, net zero, emisi nol, ya, nol emisi. Dengan apa? Dengan dengan gencar melakukan penghapusan bahan bakar fosil. Nah, mulai tahun depan 2025 itu sudah mulai kelihatan tuh. Dimulai dari Norwegia yang melarang mobil-mobil berbahan bakar fosil dijual dalam keadaan baru, bahkan dilarang untuk berkeliaran di jalan raya. Jadi Norway hanya mengizinkan mobil baru dijual hanya mobil elektrik, mobil listrik, mobil hybrid, dan mobil plug-in hybrid. Dan mobil itu saja yang boleh berkeliaran di jalan raya Norwegia. Nah, kebijakan seperti itu yang juga akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, di mana hanya mobil-mobil berbahan listrik saja, berbahan bakar listrik saja, atau electric vehicle saja yang boleh berkeliaran di sana. Mobil-mobil fossil fuel tidak boleh. Mobil-mobil fossil fuel berbahan bakar fosil gak boleh berkeliaran di sana, di IKN. Karena astagfirullahaladzim, itu karena memang visinya dari dibangunnya IKN itu adalah kota ramah lingkungan, environmentally friendly forest city, kota hutan yang ramah lingkungan. Nah, itu yang namanya proyek IKN itu visinya seperti itu. Jadi tidak mengizinkan mobil berbahan bakar fosil untuk berkeliaran di jalanan IKN. Itu basisnya memang dari kebijakan yang mulai berlaku di Norway atau di Norwegia mulai tahun depan, tahun 2025. Jadi ya, ini adalah langkah baik dari pemerintah Indonesia untuk memerangi yang namanya perubahan iklim atau climate change. Ini nyata adanya, dan climate change itu bukan sebuah konspirasi. Karena biasanya orang agak anti dengan climate change, perubahan iklim. Dianggapnya itu hanya sebuah konspirasi, ya, dan seterusnya. Enggak, climate change itu benar adanya, nyata adanya. Itu bukan sebuah konspirasi. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah negara yang tidak memiliki kepedulian kepada climate change dan energy security dan juga net zero? Contoh seperti Donald Trump yang baru kita saksikan bersama-sama terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Ya, Trump menjadi sosok pertama di dalam perpolitikan Amerika Serikat yang terpilih sebagai presiden untuk 2 periode tapi tidak berturut-turut, ya, atau 2 non-consecutive terms. Ya, kita tahu Trump ini sangat anti dengan climate change dengan menarik USA dari COP itu. Jadi gimana ya? Ya, itu biarin aja lah, itu urusan domestiknya pemerintahan Trump dan USA secara umum gitu ya. Ya udah, jadi itu biar jadi urusan dalam negerinya Amerika Serikat aja. Tapi yang jelas saya mau wanti-wanti bahwa climate change itu memang benar adanya, dan kita tidak bisa tinggal diam dalam memerangi apa yang
kita sebut dalam bahasa Indonesia itu sebagai perubahan iklim gitu. Caranya gimana biar kita bisa ikut berkontribusi dalam memerangi perubahan iklim ini? Ya, satu adalah dengan kita sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga ekosistem lingkungan kita. Nih kayak gini nih udah bagus nih, dengan memperbanyak ya, memasang tanaman-tanaman hijau di mana namanya, di rumah-rumah kita atau di berbagai tempat gitu ya, agar apa namanya, bumi kita jadi hijau, makin banyak resapan airnya dan makin banyak udara bersih yang kita hirup. Nah, yang kedua, kita harus membudayakan dan membiasakan gaya hidup ramah lingkungan. Bagaimana cara membiasakannya? Para stakeholder, para shareholder, terutama pemerintah, wajib hukumnya untuk membuat satu policy, satu kebijakan untuk mendukung itu. Terutama untuk pemerintah Indonesia adalah subsidi bagi kendaraan berbahan bakar terbarukan atau new energy vehicle. Ya, seperti ya contohnya seperti mobil listrik dan seterusnya. Mungkin ini aja yang bisa saya share, teman-teman. Terima kasih udah nonton. Selamat sore dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan.